Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2B Ekonomi Pembangunan ingin menjelaskan mengenai artikel The Past, Present, and Future of Macroeconomic Forecasting. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jundi Akilwardani dengan NIM akhir 015. Saya Kamila Puja Primaniza dengan NIM akhir 120. Saya Najla Talita Faseha dengan NIM akhir 010. Saya Muhammad Roy Farasi dengan NIM akhir 114. Saya Ferry Irfansyah dengan NIM akhir 060. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam video pembahasan dari jurnal tersebut. Jurnal ini ditulis oleh Francis X. Diebold dan mengkaji secara komprehensif perjalanan, perkembangan, dan prospek masa depan peramalan ekonomi makro. Dimulai dari masa kemasan model struktural Keynesian pada pertengahan abad ke-20, jurnal ini menjelaskan bagaimana model-model tersebut memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan ekonomi meskipun pada akhirnya mengalami penurunan karena kelemahan dalam respons perubahan lingkungan ekonomi dan kebijakan. Model-model awal seperti sistem persamaan Keynesian memberikan kerangka kerja yang sangat teoritis, tetapi terlalu bergantung pada asumsi eksogen dan keputusan ad hoc. Kritik besar datang dari Robert Lucas yang menyoroti bahwa parameter dalam model tidak stabil bila terjadi perubahan kebijakan. Hal ini menyebabkan para ekonomi mulai mengembangkan pendekatan baru yang lebih mikrofondensial, mengarah pada lahirnya model-model DSGE. Nah, seiring dengan penurunan kepercayaan terhadap model struktural, pendekatan non-struktural seperti ARMA atau Autoregressive Moving Average, ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average, dan FOR Vector Autoregression mendapatkan perhatian besar. Model-model ini terbukti efektif dalam meramalkan data dari waktu ekonomi, terutama ketika teori ekonomi tidak dapat menjelaskan dinamika ekonomi yang sebenarnya. Pendekatan non-struktural menjadi sangat berguna untuk perkiraan tanpa syarat yang tidak membutuhkan skenario kebijakan tertentu. Nah, meskipun demikian, untuk menganalisis skenario kebijakan atau perkiraan bersyarat dibutuhkan model yang lebih struktural. Disinilah peran penting model DSG muncul, dan model ini dibangun atas dasar perilaku agen ekonomi rasional, ekspektasi yang terbentuk secara endogen, serta keseimbangan umum dinamis dalam kondisi ketidakpastian. Model DSG mengintegrasikan teori ekonomi modern dengan metodologi statistika dan komputasi mutakhir. Dalam aplikasinya, model DSGE memanfaatkan pendekatan estimasi seperti kalibrasi, estimasi kemungkinan maksimum, dan pendekatan Bayesian. Model ini memungkinkan ekonom untuk mensimulasikan dampak kebijakan moneter dan fiskal secara realistis, serta memperkirakan ketidakpastian yang menyertainya. Dan juga, jurnal ini juga menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan struktural dan non-struktural. Gabungan ini dapat menghasilkan model yang tangguh, fleksibel, dan akurat dalam berbagai kondisi ekonomi. Misalnya, model autoregressive vector dengan prior Bayesian atau VAR struktural merupakan bentuk integrasi yang banyak digunakan. Penulis memperkirakan bahwa masa depan peramalan ekonomi makro akan dipenuhi dengan kemajuan dalam komputasi, integrasi model faktor dinamis, kointegrasi, peralihan rezim, dan metode prediksi nonlinear yang lebih canggih. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas data akan membuka peluang baru dalam pengembangan model peramalan yang lebih realistis dan adaptif. Penutup dari jurnal ini menekankan bahwa walaupun banyak kegagalan masa lalu dalam peramalan, optimisme baru muncul sering dengan berkembangnya teori ekonomi, metode estimasi, dan teknologi informasi. Dengan landasan metodologis yang kuat, dunia akademis dan pembuat kebijakan dapat lebih percaya diri dalam menggunakan peramalan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Diebold menyatakan bahwa peramalan masa depan tidak harus memilih antara struktural atau non-struktural. Keduanya dapat saling melengkapi. Visi ini menandai kemunculan era baru dalam peramalan ekonomi makro yang lebih terintegrasi dan multidisipliner. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.